Pocong terus. Ini beda ini pocongnya. Oh, beda. Sarungnya kencang lagi. Ya, mana-mana. Sarungnya kencang lagi. Kamu dari tadi ngeliatin saya dari jauh. Ya. Ya. Bisa ngomong nggak kamu? Ngomong yang bener, Cung. Iki sing yoga. Ya. Ya. Kamu lagi berdiri di depan toko. Ya. Udah tutup tokonya. Kamu jadi apa di sana? Penjaga. Oh, bohong, bukan penjaga kamu. Suka di sana. Tugas. Suka. Enggak, bukan kamu enggak di sana aslinya. Kamu di warung itu ya? Ya. Sama yang punya ditaruh di situ kan? Jujur kamu jangan bohong. Tak kerjain kamu nanti kalau bohong. Ya. Iya. Oh, berarti kamu nih jenis pesugihan nih pocong. Pocong. Ya, ini di warung makan. Ya, kamu di warung makan kan? Waduh. Iya kan? Orot. Iya. Jangan ngomong enggak kamu. Ayo ngaku. Ngaku. Ayo. Ngaku. Ya. Iya. Iya, di rumah makan kamu. Udah enggak usah sini aja, enggak usah takut. Kamu di rumah makan. Tugas kamu ngapain di rumah makan? Kamu di dapur loh aslinya. Iya kan? Ya nggak boleh ngasih tahu juga saya nggak apa-apa, nggak nanti tak kembaliin kok, saya nggak ngapa-ngapain, cuman pengen tahu aja tugasmu apa di sana. Jaga. Jaga. Bukan jaga, kamu di dapur, jangan bohong. Ya, jujur. Jujur. Iya, di dapur nih tugasnya. Terus apa di dapur tugas kamu di sana ngapain? Masak. Masak. Oh, pocong pinter masak. Pocong tangannya orang eneng masak. Kamu gimana caranya masak tangannya diikat kayak gini? Saya ditaruh di dapur. Oh, taruh di dapur. Jadi setiap ada masakan, mulut kamu ngapain maju-maju? Merasa. Merasa. Meludahi. Nah, ngeludahi benar. Nih, Ngeludahi. jadi ini pocong di tempat dapur, tempat makan itu diludahin sama dia. Biar ngapa sih diludahin? Yang lain suka. Oh, biar orang pada suka. Ludah kamu hebat, no? Coba ngeludah sih. Sendal itu kali diludahin enak jadi. Coba ya kan? Jajal. Siapa tahu ga sendal itu diludahin jadi enak. Oh, jadi kamu ngeludahin makanan itu biar enak. Oh, orang itu jadi seneng ya. Pantesan laris tuh warungnya laris banget memang. Saya lewat di warung itu. Kok ngelihat dia ini ada di situ gitu. Di batasnya ngeliat, oh kok ada pocong di sini, makanya langsung seneng saya tarik gitu ya di warung itu. Oh, kamu ditaruh. Kamu dikasih apa sama yang punya? Mau kayak gitu dikasih apa? Makanannya apa? Dikasih minyak. Sesaji ada minyaknya ya. Setiap malam apa kamu dikasih? Malam Jumat. Oh, dikasih. Jadi kamu kalau dikasih semakin banyak, kamu ludahnya tambah banyak gitu ya. Tambah banyak, saya ludahi semuanya. Oh, diludahin semuanya. Terus itu orang kalau yang masuk warung itu makan di situ, makan itu misalkan berdoa gitu, makanannya jadinya enak apa enggak? Saya tidak tahu. Oh, enggak ngerti. Jadi kamu tugasnya ngeludahin gitu aja ya. Padahal udah kamu baunya amit-amit loh. Tapi mereka senang. Tapi mereka senang nih manusia tuh. Kalau mau masuk rumah makan, baca doa dulu loh. Baca doa dulu. Ya, yakin nggak di rumah makan itu ada pesugihannya apa enggak? Ini mohon maaf, biasanya rumah makan yang rame gitu ya. Ini enggak semua rumah makan sih. Ada rumah makan rame gitu ya, tapi kalau hatinya agak deg-deg nggak yakin gitu ya jangan dipaksain ya. Terus yang di depan itu yang nunggu sosok apa itu yang di depan warung? Dua. Ya ada dua, pocong juga. Iya, teman saya. Oh, temanmu. Tugasnya ngapa kalau di depan? Ngeludahin muka orang? Itu. Oh, enggak, kirain ngeludahin muka orang. Dia ngatopuin setiap meja. Jadi di setiap meja, di jalan-jalan ya, diludah-ludahin gitu ya. Jadi kamu tugasnya di dapur. Kamu di dapur, temanmu di luar ya, loncat ke meja gitu ya. Sampai meja diludahin. Oh gitu. Asalmu dari mana? Saya dari sini. Asal dari sini aja? Iya.
Enggak, kamu dari jauh, dari seberang kamu ini. Pakai kamu dimasukin buntelan ya? Tidak. Hah? Tidak. Jangan ngomong tidak. Buntelannya digantung gitu kok. Iya kan? Iya, buntelannya digantung. Itu di dapur apa sih yang kamu takutin? Ada loh sesuatu yang kamu itu nggak mau cium. Cuman nggak ada barangnya di sini. Dia itu takut bawang. Kamu nggak suka bau bawang kan? Ya. Jangan sebut nama itu. Oh, jangan sebut nama itu. Kayak bawang, Pak. Laju nih. Rasa bawang. Rasa bawang. Baunya ini. Hah? Loh, ini judulnya pocong wedi sandal. Ayo pegang. Kenapa? Sini aja. Oh, taruhnya copot. Tong, santai tong. Tong, santai tong. Saya tidak suka. Oh, nggak suka. Makanya dia kalau di rumah makan itu bawang suruh hindarin. Bawang. Jangan. Bawang. Bawang. Udah sini enggak. Sini. Jangan. Oh, jadi nggak seneng bau bawang. Ini namanya sandal cap bawang. Nggak seneng. Oh. Itu tuh. Itu. Ya tetap aja sih ada kelemahannya. Kalau kemarin ada pocong takut kodok, itu sebenarnya fobia kodok. Kalau ini takutnya sama bawang. Tetap aja namanya jin itu punya kelemahan masing-masing. Dari mana saya tahu? Allah yang ngasih tahu bahwa dia punya kelemahan takut sama bawang. Jadi itu bawang dihindari, dia nggak mau makanan berbawang. Oh gitu. Jadi kamu takut sama bawang. Baunya ya nggak enak ya? Tidak enak. Nggak enak. Padahal udah kamu aja baunya itu malah lebih nggak enak dari bawang, malah orang seneng. Mereka tidak tahu. Oh, mereka nggak ngerti ya. Untung saya tahu, makanya saya males masuk rumah makan itu. Oh gitu tugasmu. Jadi intinya tugasnya di dapur, ludahin makanan biar enak. Teman satunya tugasnya di luar, yaitu dari setiap meja diludahin juga. Ya udah nggak apa-apa, diterusin aja wangi perjanjianmu sama yang punya toko ini. Jangan menghalangi langkah kami. Enggak, saya nggak akan ngalangi langkah kamu kok. Biarin, yang penting saya nggak masuk rumah makan itu. Yang penting pemirsa tahu, masuk rumah makan hati-hati, baca doa. Setiap ada di makan baca doa biar dia netral. Itu kalau makannya didoain netral kan? Yakin kamu kan? Nggak mau ngaku dia. Nggak usah susah-susah, baca Bismillahirrahmanirrahim, makan tiupkan di makanan itu, insya Allah dia akan tawar. Jadi penyakit sebetulnya. Makannya di lidah itu jadi penyakit. Ya, makasih ya. Ya sana lagi. Iya, saya pulang. Ya udah pulang. Ya udah pulang sana. Pulang. Tidak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa keluar. Allah. Kembali lagi pemirsa di WA Studio. Kali ini saya bahas dari video kenangan ya, video kenangan yang tadi dilihat tentang pengelarisan pocong. Dari video itu ya sedikit saya ngasih apa ya, pengalaman lah. Dari video itu video Oktober 2017. Terus setelah itu ada kejadian di mana saya itu pernah harus bersitegang dengan seorang pengusaha yang punya rumah makan pada waktu itu. Jadi ceritanya rumah makan itu tiba-tiba di sekitar bulan Februarian lah, Januari ke Februari 2018. Itu ada rumor bahwa sebuah rumah makan itu karena laris ini ya, karena rame, terus dikaitkan dengan video saya yang tentang pocong penglaris itu ya, pocong penglaris itu. Nah terus akhirnya rame, lama-lama rumah makan itu sepi ya, rumah makan itu sepi. Nah terus yang jadi masalah itu gara-gara banyak nonton video atau video saya itu dipotong sama orang-orang, itu diambil terus disebarin di WA, disebarin, pokoknya banyak disebarin gitu. Nah akhirnya banyak orang berpikir bahwa rumah makan itu yang rame itu pakai penglarisan pocong. Padahal video ini tahun 2017, sedangkan ini viralnya di 2018 gitu. Nah akhirnya si yang punya usaha itu menemuin saya berapa kali nggak ketemu, terus akhirnya di online gitu ya, waktu itu di online. Nah dia itu intinya menyatakan saya harus mengklarifikasi tentang rumah makannya, bahwa dia nggak pakai penglaris pocong. Terus saya bilang, loh urusannya saya apa gitu, karena saya nggak bikin video rumah makan dia gitu kan, nggak bikin video tentang usaha dia gitu. Terus akhirnya dia ngancam mau lapor polisi. Saya bilang ya udah gitu, ya udah silakan aja lapor ke polisi. Terus
bawa bukti-buktinya, terus kemudian pokoknya silahkan, saya dilaporin, saya tunggu laporannya, saya siap kok di penjara gitu dari video saya gitu kan. Akhirnya ya dia nggak sanggup itu, nggak mau, ya nggak maunya artinya di video itu memang nggak ada kalimat yang saya itu menyatakan bahwa rumah makan ini atau tempat usaha ini itu pakai penglaris, nggak ada gitu. Terus seolah-olah dia memaksa saya untuk membuat klarifikasi bahwa video itu bukan rumah makannya. Saya nggak mau lah, karena bagi saya itu, saya bikin video itu umum, nggak bilang tempatnya di sini, nama rumah, nggak ada sama sekali gitu. Sehingga yang bikin onar itu adalah orang-orang yang motong-motong video itu terus kemudian disebar luas, karena akhirnya banyak digunakan oleh orang-orang mungkin yang nggak suka dengan rumah makan itu, yaitu bikin rumor bahwa rumah makan itu pakai penglaris pocong, ini videonya seperti ini. Ternyata bukan di tempat saya, di Bali, di Yogyakarta, di Surabaya itu sama, banyak laporan itu ya, banyak laporan, Paden ini rumah makan yang dianu loh. Saya bilang saya nggak nyebutin rumah makan, saya bilang saya nggak nyebutin tempat usaha ini tuh, enggak, saya bilang. Pokoknya intinya saya akan merahasiakan ini di mana gitu kan, ini di mana. Jadi banyak orang apa ya, yang bertanya-tanya gitu ya, berspekulasi, oh ini rumah makan ini. Dan yang rame itu adalah yang ketika saya mau dilaporkan polisi dari itu, ya saya tantang aja, mau enggak silahkan gitu. Senang saya malah kalau dilaporin polisi, nanti bukti-buktimu apa gitu, ya silahkan bawa buktinya gitu. Kamu yang menang atau saya yang menang, hanya mereka mundur gitu ya, karena secara spesifik di video saya itu enggak ada ya, tadi itu enggak ada nyebutin di tempat usaha ini, enggak ada. Hanya ya lama-lama redam juga, saya bilang udah lah Mas, enggak usah bahas, nanti juga orang akan tahu sendiri kok itu video siapa, apa yang dimaksud itu siapa gitu kan. Jadi intinya itu dari video itu saya pernah bersih tegang dengan orang yang punya usaha, bahwa saya, ya intinya saya tuh enggak bilang itu punya siapa enggak. Pokoknya saya pernah ketemu dan saya memang merahasiakan untuk tidak spesifik. Kalau spesifik pasti saya salah gitu. Terus banyak juga orang nanya, sebenarnya ciri-cirinya apa sih rumah makan yang ada penglarisnya gitu ya? Enggak. Kalau anda baca atau nyari di artikel-artikel ya banyak, tapi enggak jadi apa ya? Enggak jadi sebuah syarat pasti bahwa rumah makan begini itu ada penglarisnya, itu enggak gitu loh. Yang paling umum biasanya itu ya rumah makan tuh ada sangat laris gitu, padahal makanannya nggak enak. Terus kemudian ada juga yang kalau dimakan di situ enak, dibawa pulang nggak enak. Terus banyak keanehan gitu ya, banyak keanehan. Itu juga nggak jadi saklek gitu, bahwa ciri-cirinya seperti itu enggak juga gitu ya, enggak juga, karena penglaris itu sifatnya umumnya bisa dilihat oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan kebatinan gitu, pasti kerasa gitu. Tapi kalau orang awam ya enggak. Yang penting makan di rumah makan, dimanapun, di toko yang diyakini orang ada, yang penting kalau makan ya bismillah, baca doa gitu ya. Kita berdoa mohon Allah untuk dijaga ya, terus baca Fatihah lah minimal, terus kemudian ya makan biasa aja gitu. Jadi kalau masalah ciri-ciri itu enggak ada ciri-ciri pasti gitu, enggak jadi. Tapi ada beberapa hal yang memang hampir mirip-mirip gitu ya, seperti ini ya, seperti memang benar. Saya juga pernah gitu bahwa makan di rumah makan itu tuh enak, kalau makannya di situ enak. Makanannya di situ enak, terus ketika kemudian dibungkus dibawa pulang, belum ada sejam itu makanannya basi gitu. Terus tiba-tiba kalau di sana enak, padahal terus dibawa pulang itu dibungkus, sampai rumah dimakan itu ya sama sekali nggak enak, padahal perutnya lapar gitu ya. Jadi kalau di situ enak, dibawa pulang nggak enak, hambar jadinya. Itu berapa kali saya ketemu kayak gitu. Pernah saya juga mampir di sebuah rumah makan itu di dekat Bandar Lampung itu ya, saya nggak nyebutin namanya, pokoknya dekat di daerah Bandar Lampung. Itu sangat laris, terkenal banget waktu itu. Nah terus saya pernah sekali makan di situ waktu awal-awal dulu buka. Ya bagi saya biasa aja sih, nggak ada yang istimewa, ya warung makan biasa gitu. Sekitar mungkin 10 tahun yang lalu lah. Nah itu saya pernah diajak sama teman gitu ya, rombongan gitu ya, karena main di Bandar Lampung. Nah pulangnya yang punya mobil bilang, Pak kita mampir di rumah makan ini ya gitu, enak loh makanannya gini-gini. Saya bilang waduh kok rumah makan ini. Terus karena saya numpang diajak gitu, ya udah nggak apa-apa, bilang nggak apa-apa, ya udah terserah gitu. Itu mau makan aja antri setengah jam ya, karena dimasak dulu kan, makanannya tuh serba dimasak dulu gitu, nggak sudah ada itu nggak suruh nunggu gitu. Nah kebetulan karena saya ngerame itu, saya tuh ke belakang, duduk di sebelah belakang, agak deket dengan dapur. Nah saya tahu dapur itu ada pintunya, terus di belakangnya itu banyak orang yang masak gitu. Nah ketika saya masuk itu udah nggak enak, hati saya udah nggak enak, perasaan nggak enak. Yang lainnya mah santai, seneng gitu, saya udah duduk biasa.
Terus kemudian ya saya pakai batiniah lah ya, batiniah. Terus kemudian saya ngelihat ke dapur, loh di dapur itu ya, di batiniah saya, loh kok ada ibu-ibu gitu, ibu-ibu pakai gemben agak setengah tua itu ngapain di luar. Nah ya udah, karena saya paham tak panggil gitu ya, secara batiniah tak panggil. Terus saya tanya, sampean itu siapa? Dia bilang, kalau sih nunggu luang, kalau bahasa Jawa itu nunggu luang itu yang nunggu tempat masaknya gitu loh. Tugasmu apa, Bu? Terus ya tugasnya saya untuk niup makanan ini, kalau habis dimasak niup gini. Oh kayak gitu ya. Terus saya bilang, yang lainnya berarti itu orang-orang di situ. Iya, semuanya saya tiup makanannya katanya biar enak. Terus saya bilang, makanan saya mau ditiup enggak? Katanya, mboten katanya dia. Enggak, Den, makananmu enggak. Terus ya udah, jangan makanan saya, biarin aja ya, itu kamu tahu makanan saya apa gitu ya. Terus ya udah, dia tak suruh pulang, cuman tak liatin aja dia, terus banyak itu yang tukang masak itu pada ngeliatin saya, yang orang itu pada ngeliatin saya diem aja. Terus ketika makanan setengah jam nyampe itu saya makan, ya rasanya sama sekali, maksudnya itu orang itu lahap makannya gitu ya, saya makan. Maksudnya itu ya sayurnya ya hambar, terus ya ada pakai ikan bakar, yang bakar itu ya biasa aja, asin gitu aja, nggak gurih. Terus nasinya bagi orang itu ya mungkin pulen, bagi saya itu peroh gitu kan. Terus saya makan juga sedikit ya, maksudnya makan nasinya dikit, ya lauhnya aja tak banyakin, tak habisin, karena kan kalau lauh kan eman-eman gitu nggak. Nah terus kayak gitu, waktu pulang itu pada tanya, loh Pak makannya kok dikit amat gitu, nggak enak ya? Enggak sih, enak, saya udah kenyang gitu. Nah nyampe rumah baru kan, waktu itu sama istri saya juga, istri saya nanya, curiga mungkin, emang ada apa ya kok gitu. Nggak enak saya bilang kayak gitu, malah saya cerita gitu kan. Nah jadi itu contoh kecil. Terus saya pernah lagi di Pantura sama Abah Yai waktu itu, pas dari Jawa saya pulang, karena saya ketiduran, mobil bis ini masuk ke rumah makan ya, saya dibangunin, udah duhur itu kan, oh mau bangun gitu kan. Terus saya kaget, oh Mbah, terus ayo ngopi dulu gitu. Tak lihat udah duhur Mbah, terus saya tak duhur dulu. Nah dilala saya turun rumah makan tuh kaget, rumah makannya kok kayak gini. Terus kata Abah, sana kalau mau duhur tuh musola itu agak jauh, jadi rumah makan punya musola. Nah saya ke musola, terus saya bingung nyari tempat wudhunya, saya ke toilet dulu ngambil wudhu. Saya masuk musola itu, musolanya kotor banget, kayak nggak pernah dipakai gitu ya, tak bersihin. Terus saya sholat, musola aja aneh rasanya. Terus habis sholat, terus kemudian saya balik lagi ke rumah makan. Kata Abah, udah nggak usah masuk sini aja. Terus saya bilang, Bah nggak makan, Bah nggak usah makan katanya, ngopi aja. Kata Abah, coba kamu rasain, coba lihat ke atas itu. Pas yang lihat rumah makan atas, Masya Allah itu banyak hitam itu pada bergantungan itu. Maksudnya secara batinnya Abah ngomong, lihat tuh, kamu aja tahu katanya. Pas yang lihat, loh rumah makan kayak gini amat, saya bilang. Kata Abah, makanya nggak usah makan di sini aja. Terus kopi ya katanya. Iya Bah ngopi, tapi ngopinya jangan ngopi asli, saset aja yang aman. Saya ya udah Bah terserah no. Hanya di luar ada no, Mas kopi yang sasetan aja. Ya udah, cuma minum kopi 2 gelas 10.000 gitu kan, 10.000 2 gelas. Enggak makan sama sekali. Lainnya pada makan, saya enggak makan. Kata Abah, ini loh katanya, kamu lo kerasa katanya. Kita mau masuk aja hawanya udah itu, saya perutnya ya ketika masuk mau ke rumah makan itu udah mual perutnya itu. Kata Abah, coba lihat tuh ke atas ini, baru lihat ke atas, ya Allah hitam gitu, ngeri lah gitu kan. Kata Abah, itu udah lama ini pakai di sini, katanya saya biasa mampir, cuman saya nggak pernah makan tahu gitu. Ya udah, saya bilang wah ini juga maksudnya ya alhamdulillah gitu kan. Apalagi saya didampingi Abah itu guru saya, katanya ya udah kamu tahu sendiri gitu. Jadi banyak lah, saya itu sering ketemu di tempat-tempat ya yang bagi saya kalau ada penglarisnya gitu ya kerasa. Cuman ya saya makan biasa aja. Yang penting ketika saya masuk di situ, saya yakin oh ini ada penglarisnya gini-gini. Paling saya komunikasi aja, nggak usah makanan saya nggak usah diapa-apain. Ya nggak enak makannya, benar nggak enak makanannya bagi saya itu sama sekali nggak. Masih enakan di rumah gitu, masih enak di pinggir jalan itu. Saya sama Abah itu pernah di Pantura ya, dari Jawa itu mampir rumah makan ini, waduh jangan masuk gitu, jangan. Akhirnya belinya di pinggir jalan, bisnya itu suruh berhenti, Pak berhenti dulu cari makan. Dari Jawa Tengah itu akhirnya makannya di kapal, gara-gara itu tadi di rumah makan, waduh kok kayak gini rumah makannya. Hanya di pinggir jalan beli makanan dibungkus aman, ya udah makan dengan apa itu di kapal akhirnya. Ya itu resikonya kalau kita itu kadang terlalu batiniah kita itu terlalu ingin melihat gitu, malah gak jadi makan, malah susah gitu kan. Ya intinya gini, masalah penglaris itu ya banyak orang punya penglaris, cuman ya bagi saya itu urusan mereka sih. Yang penting kita konsumen itu kalau makan
yang kita ragu-ragu. Ya di rumah makan manapun ya, walaupun ada penglaris itu enggak sama aja bagi saya. Jangan lupa doa ya. Jadi minimal itu cuci tangan, terus doa, baca Fatihah, tiupkan ke tangan ya, tiupkan ke tangan. Semohon ke Allah dijaga. Rata-rata gini, yang penglaris itu makanan ini ditiup atau dikasih energi. Energi itu hawa ya, oleh penglaris yang kalau jin itu ya ditiup atau entah diapain itu ada hawa. Nah, hawa-hawa itu menyelimuti makanan itu dan menjadi seimbang dengan kita dan kita enak makannya gitu loh. Tapi kalau dibawa keluar nggak enak udahan. Kalau didoain insya Allah netral, didoain netral bagi yes, pokoknya cuci tangan dulu terus baca Fatihah sambil ditiupkan ke tangan, digosok-gosok gini yes, makan. Ya biasanya kalau di situ ada energi jelek nggak enak jadinya makanannya. Biasanya kayak gitu. Tapi nggak semua rumah makan, warung makan terus nggak enak, itu ada penglarisnya gitu, nggak, atau yang rumah makan itu laris berarti ada, nggak juga. Ya bagi saya boleh nggak sih pakai penglaris? Boleh dalam artian penglaris yang sifatnya tidak bantuan jin, seperti mungkin yang punya usaha itu puasa, tirakat, banyak amal, ada wiridnya, sodako, setiap Jumat ngasih makan fakir miskin. Nah itu kan amal-amal yang sifatnya riba barokah. Jadi rame enaknya orang makan di situ karena berkah, bukan karena dibantu oleh sesuatu yang sifatnya gaib itu tadi. Jadi mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Ini video kenangan 2017 ya, tentang penglaris pocong. Intinya saya tuh nggak ngomong rumah makan ini atau warung ini enggak. Ya sebagai saya netral. Itu hak mereka lah hal mau seperti itu. Yang penting kita sebagai konsumen jangan pernah lupa doa. Ketika mau makan mau apa itu doa. Itu pentingnya doa. Karena apa? Rasulullah ngajarin ketika kita makan doa maka setan itu akan menghindar dari dari orang yang makan berdoa. Bahkan makanan yang memiliki hawa-hawa buruk ketika kita berdoa pada Allah minta untuk dibersihkan, ya insya Allah hambar makanannya. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf belum bisa bikin konten-konten yang baru. Ini hanya kenangan-kenangan saja. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.